Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silva Dewi, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 4 Kepanjen. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Guru di era sekarang dituntut buat melek teknologi. Teknologi hanyalah suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara guru dan murid, itu esensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, bisa ditolong ya Bu Silva untuk memimpin doa sebelum kita memulai kegiatan hari ini. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, semoga kita semua oleh Allah diberi anugerah sebagai hamba yang selalu istiqomah membaca Al-Quran. Selanjutnya, sekretaris bisa melaporkan pada Bu Silva hari ini yang tidak masuk istiqomah. Alhamdulillah ya semua sehat selalu ya anak ya. Selanjutnya Bu Silva hari ini sebelum ke poin pembelajaran, masih ingat pelajaran apa yang kita pelajari kemarin tentang apa? Asmaul Husna. Fokusnya pada berapa Asmaul Husna? Satu, mengenalinya, mengetahui. Kemudian yang kedua, artinya, maha teliti, maha waspada, maha memberitahu sama ya. Kemudian yang ketiga adalah as-sami, artinya dan yang terakhir adalah al-basir, artinya maha melihat ya. Alhamdulillah masih ingat semuanya. Silva punya pertanyaan pemantikan ya. Ada 4 pertanyaan yang bisa menjawab. Silva minta angkat tangan ya. Bagaimana Asmaul Husna mencerminkan sifat-sifat dalam agama Islam? Ya. Nah, salah satu contohnya di Asmaul Husna Alim, kita itu penerapannya, kita itu harus semangat dalam mencari ilmu. Ya bagus. Tepuk tangan untuk lawan. Yang kedua adalah apakah pengamalan Asmaul Husna dapat mempengaruhi kehidupan seseorang? Ya. Jelas bisa. Kenapa? Karena setelah kita mengetahui arti contoh perilakunya, otomatis kita akan terdorong anak-anak ya untuk meningkatkan ibadah kita. Nah, kali ini tujuan pembelajarannya ada 2. Saya harap anak-anak Bu Silva nanti mampu bisa membuat
dan teknik pembelajaran The Power of Presentation. Jadi setelah nanti diskusi, kalian akan presentasi perwakilan dari masing-masing kelompok dengan bagus dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membaca dalil Asmaul Husna. Dari 4 Asmaul Husna tadi, nanti ya kita akan membentuk kelompoknya sama seperti kemarin, kemudian melalui kegiatan tutor sebaya. Jadi tutor sebaya ini satu kelompok, saya yakin ada yang bacaannya lancar dan fasih. Silakan bisa memimpin semua anggotanya supaya nanti per individu bacaannya bisa fasih dan juga baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, tidak. Siapa mempunyai video pembelajaran ya untuk menstimulus kalian supaya masih ingatkah pembelajaran yang kemarin sudah dipelajari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita belajar bersama Bu Silva. Kali ini kita akan mempelajari bab 2, yakni meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup, yang di dalamnya kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, indah, dan agung. Nama-nama tersebut menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik, Maha Indah, dan Maha Agung. Dalil Asmaul Husna berada dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang pertama, Al-Alim, artinya Allah Maha Mengetahui. Contoh perilaku yang mencerminkan Al-Alim: 1. Selalu berusaha semangat belajar, menghargai ilmu dan para ulama, senantiasa bertindak dan mengambil keputusan atas dasar ilmu yang dimiliki, selalu berusaha meneguhkan hati dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan giat belajar untuk lebih menguasai ilmu pengetahuan. Dalil Al-Alim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardh ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Yang kedua, Al-Khabir, artinya Allah Maha Teliti. Contoh perilaku yang mencerminkan Al-Khabir: 1. Bersikap cermat dalam berbagai tindakan. 2. Menjadikan pendorong untuk semangat belajar, menghindari ceroboh dan bertindak curang, melakukan berbagai aktivitas dengan teliti, dan senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan secara mendalam. Dalil Al-Khabir: Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Yang ketiga, As-Sami', artinya Allah Maha Mendengar. Contoh perilaku yang mencerminkan As-Sami': 1. Peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain, memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan, peka terhadap informasi, menjauhi informasi yang berbau hoaks, berhati-hati dalam bertutur kata, dan memilih informasi yang baik dan bermanfaat. Dalil As-Sami': Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Yang keempat, Al-Basir, artinya Allah Maha Melihat. Contoh perilaku yang mencerminkan Al-Basir:
1. Bersikap hati-hati, menjaga diri dari perbuatan tercela, berhati-hati dalam berbuat dan memutuskan sesuatu, serta menjaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik. Dalil As-Sami'. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hubungan antara Asmaul Husna ada pada urutan di bawah ini. Yang pertama, ketika seseorang mendengarkan sebuah informasi, pasti dia akan bisa melihat kebenarannya dan mencari kebenarannya, sehingga dia akan bisa berpikir dan mempunyai pengetahuan yang luas atau berilmu. Sehingga kedepannya dia pasti akan teliti dan mampu menilai, sehingga dia akan bisa berbuat dengan baik dan benar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Langkah selanjutnya dari pembelajaran ini adalah pembagian kelompok. Jadi kelompok kemarin ya, kelompok Al-Alif, Al-Khabir, kemudian As-Sami' dan juga Al-Basir. Ini sudah merupakan diferensiasi psikotet yang mana pembelajarannya itu berbeda-beda dari materinya. Nah, masing-masing kan kemarin anak-anak, kenapa kok kurang berhasil? Ada beberapa siswa yang nilainya masih muncul di bawah KKM. Ternyata ketika kalian diskusi itu masih ada yang ngomong sendiri, ya, kemudian ada yang tidur. Maka untuk kali ini ketua kelompoknya harus bisa mengaktifkan teman-temannya yang tidak ikut kerja kelompok. Ya, bagaimana cara diskusi yang menarik agar benar-benar diskusi ini berjalan dengan baik, itu semua tergantung dengan ketua kelompoknya. Bisa nanti ketua kelompoknya benar-benar menunjuk, ya, membagi secara adil tugas one by one dari masing-masing anggota kelompok. Bisa dipahami sampai sini? Ya, bisa. Ya, selanjutnya, nah, dari kelompok 1, produknya nanti kalian harus berbeda-beda. Ya, produk kelompok pertama adalah membuat poster digital mengenai pengalaman pribadi atau mengambil dari cerita hikmah dari para alim ulama. Ya, yang kedua adalah hampir sama. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Bisa akan memberi waktu kalian Halo, satu lagi. Sebagai contoh dari hasil produknya bersifat tunjukkan. Nah, ini ada contoh poster digital terkait cerita hikmah dari asalnya. Nanti pembuatan poster kalian harus dipaharapkan seperti ini. Ya, ada cerita berhikmah. Kemudian di bawah ini ada pesan moral yang memang terisi atau di dalam kandungan ceritanya ada pesan moral yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan bagikan LKPD, silakan diisi di sini. Kemudian setelah nanti diisi, bisa hasil presentasinya nanti ditulis atau dituangkan dalam kertas LKPD itu. Ada yang masih kurang dipahami? Ya, paham dulu. Paham semua ya? Ya, silakan boleh memulai tugasnya masing-masing.
imposter digital dari kelompok 1. Nah, di poster ini kita menceritakan tentang kisah yang bernamakan Sosal Alim atau Allah Maha Mengetahui. Nah, kita akan menceritakan kisah tentang Rasulullah SAW yang akan dibunuh oleh salah satu orang yang tidak suka ya kepada beliau. Nah, pada tahun ke-9 Hijriah, perkembangan Islam itu semakin meningkat dan Islam itu berada pada kepercayaan. Jadi banyak negeri utama itu kayak pergi untuk mengejar ilmu ke Mekah yang diajarkan Nabi Muhammad, dan mereka itu pengen meneliti ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad secara digital dan terperinci, karena banyak dari mereka merasa bahwa ilmu yang diajarkan Nabi Muhammad sangat berguna bagi dunia. Nah, keinginan mereka itu pun difasilitasi Rasulullah dengan menyelenggarakan pertemuan tersendiri. Tapi ternyata semua orang itu beneran mau untuk belajar gitu. Ternyata ada salah satu orang yang kayak pergi ke situ itu hanya untuk aku kayaknya bisa pergi ke sini untuk membunuh Rasulullah. Soalnya orang yang tersebut tidak suka sama ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, orangnya itu namanya Ibn Qais sama Amir. Nah, Amir sama Ibn Qais ini menyusun rencana untuk membunuh Rasulullah. Akan tetapi Allah SWT pada Rasulullah. Nah, jadi mereka memiliki itu membawa pedang ingin ditujukan kepada Rasulullah. Nah, pedangnya itu ujungnya itu dari kasih racun. Jadi Sibat ini berbicara terus-menerus pada Rasulullah. Terus dari belakang Sibatnya waktu ingin menyambarkan pedangnya tersebut, Sibat itu tiba-tiba nggak bisa melihat Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tiba-tiba menghilang dari pandangan Sibat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Wa ma tafidu min shay'in la ya'lamuha wa la Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sebuah kisah dari yang mencerminkan sikap Pak Nofir. Judul dari cerita tersebut adalah 40 Mas Abdul Qadir. Oke, kita mulai dongengnya. Bukan dulu ya, ini fakta. Oke, suatu hari Abdul Qadir muda diceritakan ibunya di Baghdad. Tahu Baghdad kan? Ya, siap ya. Kebetulan Abdul Qadir juga akan menimba ilmu di sana. Ibunya membekalinya uang emas 40 uang emas yang dijadikan ke dalam baju Abdul Qadir. Namun di tengah jalan saat ingin ke perjalanan ke Baghdad, mereka dijegal perampok. Salah seorang perampok menghampiri Abdul Qadir dan bertanya, "Apa yang kau beli?" Dengan jujur Abdul Qadir menjawab, "Aku memiliki 40 uang emas di dalam bajuku." Si perampok heran, "Kenapa kau berkata jujur? Padahal kalau kau bohong, tentu kamu tidak akan mengetahuinya." Abdul Qadir lalu menjawab, "Ibuku berpesan, Allah mau beritahu, tak ada sesuatu yang bisa aku sembunyikan. Aku harus selalu jujur, meskipun hal itu bisa merugikan diriku." Mendengar hal itu, para perampok terkejut malu. Selama ini mereka telah banyak merugikan orang lain. Maka sejak itu para perampok itu bertambah dan tidak lagi merampok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang kualitas asamiyah, yaitu artinya Allah Maha Mendengar. Ketika kamu tidak mampu mengungkapkan doamu ke dalam kata-kata, ingat bahwa Allah mendengar hatimu. Asamiyah artinya Allah mendengar pikiran kita, setiap kata, pikiran dan rahasia yang tidak kita ungkapkan juga. Pesan moralnya, kalimat dan cerita maupun tidak terjawab
dalam gotong royongnya, kemandiriannya, kreatifnya, serta nanti penilaiannya dari hasil poster tadi. Selain itu, akan beserta tes one by one bacaan Al-Quran dan akan beserta berikan LKPD mengerjakan untuk tes. Ada kesulitan selama pembelajaran hari ini? Ya. Tidak ada, masih ada kan materi yang belum dipahami? Ya. Apakah ada pengalaman selama pembelajaran saat ini? Ya. Ya, siap? Ada. Pasti ada ya. Hal-hal yang membuat kalian makin hari makin bisa memberi motivasi sehingga belajarnya. Selanjutnya, sebelum berakhir pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Yo, angkat tangan yang bisa. Ya, silakan Lokasha. Ketika kita mendengar sebuah informasi, kita akan menggunakan Asami. Lalu kita mempelajarinya dengan Al-Basir. Dan ketika kita sudah paham, yaitu Al-Alim, kita akan mengimplementasikannya dalam kegiatan sehari-hari dengan teliti dan mengamalkan sikap Al-Qadir. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk penghujung pembelajaran. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Minggu depan kita akan belajar materi baru, yakni tentang bab 3. Ya, silakan bisa dibaca di rumah. Mari kita baca doa sebelum pulang bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.